Haleluya, Bapa yang menjadi kekuatan kami, Bapa yang menjadi kota benteng kami, Allah yang kami percayai, Bapa yang menjadikan langit tahtamu dan bumi pijakan kakimu, Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar dan dahsyat. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kami siap ditegur oleh firman-Mu dan kami mau berubah ya Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak menyenangkan telinga kami. Tapi kami mau dibentuk oleh-Mu seperti bejana. Hamba tahu hamba jauh dari sempurna. Oleh karena itu Engkau ambil alih Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Berfirmanlah ya Roh Kudus yang siap mendengarkan firman dan melakukannya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangannya kurang panjang saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, siapa yang percaya pulang bawa sukacita? Siapa yang percaya pulang bawa kemenangan? Siapa yang percaya pulang bawa terobosan? Yang percaya berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya, kiranya di tahun baru ini kasih Tuhan memimpin setiap langkah saudara dan saya. Pengharapan kita dalam Tuhan diperbaharui. Amin. Iman kita semakin diteguhkan. Tahun boleh berganti Bapak Ibu, tapi kesetiaan Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih, hari ini saya akan berbicara, membawakan firman tentang what is your brand? Ya, what is your brand? Tolong multimedia ditayangkan. Ya, terima kasih. Brand, ya. Adalah citra yang melekat. Ya, what is your brand? Ya, brand adalah citra yang melekat. Tanda klik-klik saja, minta tolong. Ya, ya, citra yang melekat. Brand adalah tanda dari suatu perusahaan. Ya, next. Kesan atau gambaran. Ya, brand bukan hanya logo. Ya, brand itu biasanya kita lihat logo ya. Bukan hanya nama tapi identitas. Tolong klik selanjutnya. Ya, tanda dari suatu perusahaan. Ya, next kita lihat selanjutnya. Ya, kesan atau gambaran. Nah, tolong satu-satu Pak. Belanda masih jauh Pak. Kalau kita lihat brand ini, saudara tahu ini apa? Garuda. Hanya lihat aja gambar ini. Tanpa ada tulisan di bawahnya, saudara langsung sudah tahu ini Garuda. Lanjut next kita lihat. McD, jangan malu-malu untuk jawab Bapak Ibu. Kita tahu semua anak saya waktu belajar membaca dia lihat logo ini dia sudah tahu. Mama itu huruf M, ya kan? Di jalan-jalan raya kan biasanya ada pamfletnya besar-besar, ada balihonya gede-gede. Itu hurufnya M. Mama itu M, McD Ma. Wow, kalau saya kasih tunjuk lagi. Next. Nah, ini apa saudara? Apa saudara? Apple. Apple ini identik dengan mahal ya saudaraku ya. Yang namanya HP-nya mahal, yang namanya iPad-nya juga mahal. Dengan kata lain, lumayan canggih juga ya Apple ini ya. Jadi kalau dicuri itu bisa dilacak begitu ya saudaraku. Jadi HP ini ya canggih karena harganya juga mahal. Next kita lihat. Nah ini logo apa saudara? Toyota. Tanpa ada tulisannya saudara sudah tahu ya. Ini Toyota, ini Garuda, ini McD, ini Apple. Ini brandnya terkenal sekali saudaraku yang kekasih. Hanya melihat gambar, hanya melihat huruf, hanya melihat ilustrasi saudara sudah tahu. Ini merek-merek terkenal dan seluruh dunia
sudah mengetahui. Jadi brand itu bukan hanya sekedar logo atau nama, tetapi identitas. Dan untuk saudaraku, mereka mempertahankan identitas ini nggak gampang loh. Nggak gampang loh. Karena brand-brand ini sudah lama kan saudaraku, dan tetap jaya. Saya mau kasih ilustrasi, bukan ilustrasi, kejadian saya sesungguhnya. Karena ini direkam, saya tidak sebut merek. Ya, satu kali saya datang ke merek pizza terkenal, saya percaya saudara tahu itu. Pizza terkenal gitu. Saya dan suami saya sama anak saya, duduklah di restoran pizza itu. Saya sudah pesan ini, zaman dulu tuh tidak ada barcode ya. Zaman dulu kan mau pesan apa, kan begitu kan, kita dihampiri oleh pelayan kan. Mau pesan apa. Setelah ditulis pesanan kita, kan biasanya itu mereka pakai yang celemek begitu ya. Ditaruhlah ininya di sini pesanan kita. Saya nunggu setengah jam, karena Bu dalam waktu 20 menit baru hidangannya tersedia. Kan biasanya gitu ya. 20 menit, 30 menit, yang baru datang sebelum saya sudah dapat duluan. Tapi saya sabar. Yuk bilang kiri kanan, sabar. Saya sabar Bapak Ibu. Setelah itu 1 jam gak datang-datang juga. Malah yang baru datang lebih dapat duluan dari saya. Apa yang terjadi? Lama-lama saya gak sabar. Saya tanya dengan mbaknya, Mbak, kayaknya tadi saya sudah pesen deh. Hah? Ibu pesan apa saja? Saya pesan ini, itu udah. Terus dia cepat-cepat ke belakang. Kok gak ada ya pesanan ibu ini? Terus saya katakan saya sudah 1 jam lebih Mbak nunggu. Terus dia cari-cari, keselip di kantongnya dia. Aduh ya ampun, saya sudah sampai lemes kelaparan saudara. Ada dusta di antara kita. Saya sudah sampai lemes kelaparan, terus kalau ada keluhan, tolong ketik email ini. Saya bikin keluhan saudara. Minta tolong dengan kata yang lembut, dengan kata yang sopan ya. Minta tolong lain kali harus diperhatikan gitu kan. Saya kirim email itu. Nah setelah itu saya dapat makan bersama anak-anak saya dan suami saya. Tidak ada 2 minggu kemudian saya di email oleh brand pizza terkenal ini. Ibu, saya mau mengundang ibu dan keluarga. Di alamatnya disebutkan. Di tempat ini, Shalom Ibu Gembala. Ya, alamatnya di sini dan di sini gitu. Saya datang saudaraku sama suami saya sama anak saya. Wow, rupanya saya disambut dengan manajernya. Saya disambut dengan manajernya, Ibu Debbie, iya saya. Mari ibu saya undang ibu di ruangan VIP. Di situ ibu boleh pesan apa saja dengan gratis. Kok gak ada yang suka mukanya ini? Jadi mereka untuk mempertahankan brand mereka gak mau main-main ibu-ibu. Karena brand ini penting banget gitu loh. Brand ini mendunia. Dan brand yang saya diundang itu juga mendunia. Jangan sampai kesalahan ini membuat mereka hancur. Saya makan sampai kenyang. Dengan kata lain, brand itu penting. Ada amin Bapak Ibu? Next kita lihat. Silakan multimedia. Dengan saya kasih tunjuk. Ya, jangan ragu-ragu. Tenang saja. Kalau saudara lihat di atas. Pakai baju orange. Ini adalah Isabella Guzman. Siapa dia? Dia dikatakan cantik tapi psiko. Kenapa? Dia menusuk ibunya dengan pisau di wajah ibunya sebanyak 151 kali. Terakhir dia gorok ibunya sampai ibunya meninggal. Ketika dia masuk penjara dan akan diadili, dia senyum-senyum seperti itu saudara. Gak ada rasa penyesalan, maka dia dijuluki cute but psycho. 151 tusukan. Dan terakhir ibunya digorok. Tapi dia tetap tersenyum. Tapi kalau saudara lihat yang kedua, Hitler. Siapa Hitler? Memiliki masa depan, masa lalu yang tidak baik.
Kenapa? Waktu dia masih kecil, ya, ibunya menikah lagi. Dan apa yang terjadi? Bapak tirinya keturunan Yahudi, Bapak Ibu. Dan itu suka menyiksa ibunya, memukul ibunya. Bahkan mengata-ngatai ibunya dengan kata-kata yang tidak baik. Dan Hitler juga kena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Agak menanjak besar yang namanya Hitler, saudaraku, berpacaran dengan orang yang keturunan Yahudi. Ya, keturunan Yahudi. Apa yang terjadi, saudaraku? Rupanya dia didustai dengan pacarnya ini. Pacarnya berkhianat. Itu mengakibatkan Hitler marah. Yahudi lagi. Akhirnya setelah dia memimpin, saudaraku yang kekasih, di dalam nama Yesus, dia jadi diktator dunia, penyulut perang ke dunia. Dan dia membunuh 8 juta orang keturunan Yahudi. 8 juta loh. Itu dalam peristiwa yang namanya Holocaust. Ya, lanjut kita lihat Mother Teresa. Orang kenal siapa Mother Teresa. Orang yang memiliki hati yang kemanusiaannya luar biasa. Bahkan ia bisa memenangkan Nobel perdamaian. Hari-hari hidupnya ada dekat dengan orang kusta. Hari-hari hidupnya ada dekat dengan orang papa. Hari-hari hidupnya dekat dengan orang miskin, terbuang. Sampai hari ini Mother Teresa namanya terkenal sebagai orang yang baik. Pertanyaannya begini, ya. Kalau orang menyebut nama saudara, apa yang orang lain pikir tentang saudara? Tahun ini adalah tahun amanat agung. Kesempatan kita untuk bersaksi, menunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah murid Kristus. Ayo tepuk tangan dulu yuk bagi Tuhan. Ya, saudaraku, kalau orang melihat saudara, kesaksian apa yang saudara-saudara bawakan kepada orang lain? Mari kita periksa hidup kita. Di rumah kita bagaimana? Di kantor kita bagaimana? Di gereja kita bagaimana? Di sekolah kita bagaimana? Dalam pelayanan kita bagaimana? Karena yang menilai adalah orang. Ada amin? Nah, why brand itu penting? Kenapa brand itu penting? Karena apa? Next, tolong. Ya. Kenapa brand itu penting? Karena brand kita berasal daripada Allah. Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara yang hadir di sini segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Bukan berarti seperti gambar seperti itu, saudara, kita berjanggut, kita rambut panjang, no. Kita memiliki karakternya Allah. DNA-nya kita adalah DNA-nya Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudaraku, identitas kita bukan ditentukan oleh dunia, tapi identitas kita adalah Sang Pencipta kita. Amin, saudaraku. Saudara coba lihat benda yang ada di sekitar saudara. Saudara apakah percaya kursi yang saudara duduki ini ada yang membuatnya? Jangan ragu-ragu. Apakah meja yang ada di depan saudara ada yang membuatnya? Ada. Mic yang saya pegang ada yang membuatnya? Mimbar yang saya pegang ini adakah yang membuatnya? Ya, semua yang ada di ruangan ini ada yang membuatnya. Saudara, ketika Allah menciptakan pagi dan petang, dia katakan jadilah. Ketika Allah menciptakan cakrawala, dia katakan jadilah. Jadilah terang, jadilah gelap. Saudaraku, saya mau bertanya, sorry. Kalau kursi ini ada yang membuat, meja ini ada yang membuat, saudara dan saya, ada nggak yang menciptakan? Ada? Pasti ada. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang, jadilah. Tapi ketika Tuhan
menciptakan saudara dan saya, dia nggak katakan jadilah. Dia ambil debu tanah, dia hembuskan nafas, maka jadilah saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yuk. Ya, apa artinya? Saudara dan saya adalah masterpiece-nya Allah. Masterpiece itu adalah hasil karya dan kehebatan, keterampilan yang luar biasa. Sabar Mas, jangan dikeluarkan dulu. Belanda masih jauh. Kalau saya bilang next, baru next ya. Terima kasih buat kerjasamanya. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Ya. Kita tidak diciptakan seperti kursi itu. Kita tidak diciptakan seperti mimbar ini. Tapi kita diciptakan oleh nafasnya Allah. Dari debu saudaraku. Saya mau katakan yang hadir di sini adalah masterpiece-nya Allah. Berikan tepuk tangan bagi dia. Saudaraku yang kekasih, kita diciptakan tidak seperti yang lain. Coca-Cola boleh ditampilkan? Terima kasih. Saudara pernah minum Coca-Cola? Di sini Bu, jemaatnya malu-malu. Tapi saya suka jemaat di sini. Orangnya kalau dengar firman tuh sungguh-sungguh. Iya, saya kan bisa melihat dari mimbar. Semuanya sungguh-sungguh Bu Ati. Terima kasih Bu Gembala. Jemaatnya luar biasa mensupport saya dalam mewartakan kabar baik. Luar biasa, terpujilah Tuhan. Coca-Cola yang ada di WTC Mangga 2 rasanya sama enggak yang dengan di Depok? Sama. Coca-Cola yang ada di Depok sama enggak sama yang di Batam? Sama. Karena apa? Karena diciptakan mass production. Sekalian, sekaligus saudaraku yang kekasih. Di dalamnya ada pemanis, pewarna karamel, ada asam fosfat, ada kafein. Dikocok-kocok, dicampur jadi satu. Saudaraku, jadilah yang namanya Coca-Cola. Itu namanya mass production. Sama-sama dibikin, massal dibikin. Tapi masterpiece satu-satunya. Debbie, mata minimalis, hidung ekonomis. Mau cari model kayak begini nggak ada. Ada amin saudaraku yang kekasih? Debbie yang hitam manis ini nggak ada duanya. Karena saya limited edition. Haleluya saudaraku. Saudara juga nggak ada duanya. Saudara masterpiece. Mahakaryanya Allah. Oleh karena saudara itu harus tahu. Saudara adalah mahakaryanya Allah. Saudara adalah karya agungnya Allah. Saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan katakan, aku kan orang miskin. Gak sama dengan yang lain. Halo. Kita dikasihi Tuhan. Aku kan gak bisa main keyboard. Aku kan gak bisa apa. Halo. Saudara berharga di mata Tuhan. Jangan mengecilkan dirimu sendiri. Tuhan aja bilang kita berharga kok. Ada amin saudaraku? Jangan menghina dirimu saudaraku. Sering saya menghadap kaca. Saya bilang begini, aduh ini pipi sudah mulai melorot. Melorot. Ya kan? Karena sudah 58 saudara. Kemarin 9 Januari saya ulang tahun ke-58. Saya lihat pipi saya sudah mulai melorot. Oh tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Saudaraku, saya lihat pipi saya sudah mulai melorot. Saya lihat di sini dekat mata saya sudah mulai mengeriput saudaraku. Apalagi rambut, puji Tuhan 12 kali. Tapi saya katakan, Debbie kamu cantik sekali. Debbie, kamu biji mata Allah yang luar biasa. Saya selalu bersyukur dengan apa yang ada dalam diri saya. Karena kejadian saya dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ini ajaib dalam bahasa aslinya adalah palah. Palah artinya lain daripada yang lain. Kembar identik pun tetap tidak sama. Coba cap jari, beda. Karena kita bukan mass production. Kita adalah pilihan Allah. Ya, kita adalah masterpiece. Banggalah kepada dirimu karena engkau diciptakan oleh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi jangan bilang identitas kita adalah orang yang gagal.
Jangan bilang identitas kita adalah orang yang tidak layak. Jangan bilang identitas saya orang nggak berarti apa-apa. Saudara, jujur di antara kita. Saya tadi pagi katakan saya orang gagap. Orang kalau bilang saya landung, bahasa Balinya itu landung, artinya tinggi. Karena saya bongsor dulu saudara. Bongsor saya katakan dulu. Karena gimana ya, waktu saya SD di Bali saudara, teman saya laki-laki itu sebegininya saya saudara. Segininya saya. Jadi kalau saya baris, saya selalu paling belakang saudara. Saya dikatai landung, artinya tiang listrik saudara. Landung lewat, saya malu dengan keadaan saya. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya bongkok-bongkokkan diri saya. You know bongkok? Supaya seirama dengan teman saya, maksudnya pendeknya. Jadi jalan, kebablasan sampai sekarang jadi bongkok. Tidak menghargai masterpiece yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak saja sampai itu, saya bilang gini, Tuhan tolong, saya berdoa. Stop di 158 Tuhan. Stop, jangan tinggi lagi Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Tuhan jawab doa saya. Stop di 158. Ngapain saya dulu doa kayak begitu ya? Gara-gara saya minta doa 15, stop 158. Saya sekarang pakai sepatu selalu tinggi-tinggi. Supaya apa? Supaya kelihatan tinggi dan langsing. Coba aja biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Tidak seperti ini. Tapi saya tetap bersyukur. Lain kali kalau doa bilang kiri kanan, bilang hati-hati. Karena apa? Orang bilang ke kita semampai. Semeter tak sampai. Enggak apa-apa. Karena apa? Hidupmu enggak ada yang menggantikan. Ada amin saudaraku. Engkau diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Mau saya kasih ayatnya, Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jangan sekalipun berpikir bahwa engkau tidak ada apa-apanya. What is your brand? Saya adalah gambaran Allah. Itu sendiri. Untuk menjadi brand, ya, tadi saya kasih tunjukkan ada Garuda dan sebagainya, brandnya tuh membutuhkan waktu yang lama, tidak dalam sehari saudara. Daud aja untuk dapatkan brandnya, kepadanya lah aku berkenan, butuh 23 tahun. Dan Musa butuh 40 tahun untuk akhirnya Tuhan bilang orang yang lembut hatinya. Dan Yusuf 13 tahun untuk dapat brand disertai Tuhan. Amin. Jadi kita sekarang lagi membangun brand kita saudaraku. Apa yang dunia lihat ketika dunia melihat kita. Apa yang keluarga lihat ketika keluarga kita melihat kita. Apa yang Tuhan lihat ketika Tuhan melihat kita. Oh Ibu Ruth itu ya, yang dalam gereja GBI Mangga 2. Yang nama Bu Ruth ada di sini? Ada? Nggak ada? Oh nggak apa-apa ya. Ibu Ruth itu orangnya baik sekali. Ibu Ruth itu pendoa. Jadi kalau ada masalah, lari ke Bu Ruth. Dia akan mendoakan kita. Jadi brandnya Bu Ruth itu adalah orang yang baik. Pendoa. Kalau melihat semangat dalam Tuhan. Oh, Ibu Ati. Ya kan? Brandnya tuh luar biasa. Orang yang semangat untuk melayani Tuhan. Tidak pandang apapun, dia tetap menjadi saksi. Bahkan menjadi ketua RW. Oh haleluya. Jarang ketua RW itu wanita saudara. Kalau enggak disertai Tuhan mungkin enggak bisa jadi seperti ini. Ada amin saudaraku. Jangan Ibu Marta, tepuk tangan bagi Tuhan. Maaf, ada di sini nama Bu Marta? Oh Berta beda Pak dengan Marta. Beda tipis. Betty ya. Marta enggak ada ya? Oh puji Tuhan. Itu Bu Marta, kalau mau cari gosip, cari dia. Oh, brandnya terkenal itu Bu Marta. Mau keadaan apapun, cari dia. Pinter banget. Apalagi kalau ada orang beli mobil baru, Bu, yang namanya Marta selalu cari informasi kemana-mana. Dia beli mobil cash atau kredit. Iya, saudaraku, brand itu harus kita buat dalam hidup kita. Kan tahun ini tahun amanat agung ya. Begitupun suami istri. Satu kali istrinya mau ke pasar.
Minta antar suaminya. Suaminya bilang, aduh saya capek habis pelayanan. Kamu aja pergi sendiri. Istrinya bilang, oh bagus. Kau nak mau antar saya pulang bawa pisang goreng Pontianak. Ya, kamu jangan minta sama saya katanya. Terus begitu pulang, suaminya lagi tidur. Istrinya langsung ambil itu pisang Pontianak dikipas-kipas di hidungnya. Suaminya langsung bangun minta saudara pisang Pontianak. Istrinya bilang gini, Ulangan 5 ayat 21. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Suaminya juga pembaca firman Tuhan. Matius 7 ayat 7. Dia jawab saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Istrinya gak mau ngalah. Saudaraku bilang begini. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Akhirnya suaminya bilang gini, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Istrinya luluh, saudaraku yang kekasih. Yohanes 8 ayat 11. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, katanya seperti itu saudara. Suami istri itu memang berbeda. Tetapi kita saling mengasihi. Ada amin saudara? Apalagi tahun 2026. Harus ada yang baru. Amin saudaraku yang kekasih. Jangan ngomong-ngomong sama suami saya ya. Kalau suami saya di khotbah di sini. Suami saya itu kurang romantis. Kurang sekali romantis. Tapi kalau jauhan dari saya, dia bisa bikin puisi. Tapi kalau deket sama saya, aduh kayaknya gak memperhatikan. Tapi kalau jauh, istriku, waduh. Tapi tetap kita mengasihi ya. Dulu saya sayang sama suami saya cinta karena rambutnya tebal banget ibu bapak. Tebal banget gitu. Sekarang, haleluya 12 kali. Lihat dari depan, kayak lapangan terbang, mengkilat. Apalagi dari belakang Pak, udah kelihatan gitu. Biasanya teman saya kalau ada suaminya gendut dia panggil, Dut, gendut di mana ya? Kalau saya panggil Gunawan di mana? Maksudnya apa Gunawan? Gundul tapi menawan. Ya saudaraku, setiap orang melihat kita, ketika kita memiliki brand yang baik, orang itu berkata demikian, aku melihat Yesus dalam hidupmu. Tahun amanat agung. Mungkin saudara berkata, saya gak bisa menerangkan firman Tuhan. Ayat ini. Saya gak bisa perang. Gak usah perang-perangan. Gak usah. Dari body language kita. Dari perkataan kita yang penuh dengan kasih. Orang akan melihat Yesus hidup dalam hidup kita. Katakan amin. Satu kali ada penjual apel saudaraku. Gadis ini buta. Dia penjual apel di bandara. Ada 4 hamba Tuhan yang berlari karena takut ketinggalan pesawat di luar bandara, saudara. Nggak sengaja mereka nabrak pedagang apel ini. Apa yang terjadi? Apelnya gelinding, saudara, kemana-mana. Dan gadis buta bilang begini, tolong, help me please, katakan. Saya buta, saya nggak melihat apel saya ada di mana. Ada yang menabrak apel saya, tolong bantu saya buta. 4-4-nya lari, saudara, yang menabrak ini. Terus satu di antaranya berhenti. Dia katakan, aku mau menolong. Hey Mike, kata temannya yang 3. Kita mau pelayanan, kita nanti ditinggal pesawat, udah kamu aja jalan. Tahu saudara, Mike ini ambil satu demi satu apel yang berserakan, saudara. Disusun kembali, saudaraku. Sedangkan gadis buta penjual apel ini tetap berkata, tolong saya buta, apel saya berserakan, tolong saya. Mike ini dengan sabar menyusun, saudara, apel-apelnya. Setelah selesai, Mike ini berkata kepada gadis buta itu, apelmu sudah ada di tempat semula. Satu pun tidak ada yang hilang. Sambil menangis, penjual apel yang muda ini bilang, apakah engkau Yesus? Berbuat baik, mengasihi orang,
orang akan melihat Yesus dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Laksanakan amanat agung yang Pak Niko canangkan melalui apa? Perbuatan hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kedua, brand menentukan identitas kita. Boleh PowerPoint? Ya. Ya, tadi sudah. Yang kedua, boleh? Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang kekasih, Debbie dulu ini adalah seorang yang pemarah. Karena papa saya ujung pandang, ibu saya orang Kupang. Marah. Saya dididik dengan orang tua yang suka marah. Sedikit marah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya mau katakan saya sudah berbeda. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kadang-kadang juga ya, faktor luar yang menentukan yang membuat kita terpancing. Tapi marilah nggak apa-apa. Kalau terpancing cepat lari lagi kepada Yesus. Saya mau kasih kesaksian. Waktu itu saya khotbah di daerah Pamulang ada 3 kali. 2 kali pagi dan siang dan sorenya jam 5, saudara. Karena menunggu waktu yang lama dari jam 10 ke jam 5, saudara, saya ada di satu mall cari adem dan saya belajar. Nah begitu pulang dari sana, dari mall saya mau balik, saudara. Ya ampun saudaraku, ada seseorang yang menurunkan barangnya untuk dia jualan, tapi dia parkir agak ke tengah. Mau nggak mau, ini membuat macet. Jadi 100 meter ke depan macet, ke saya juga macet, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, nah mobil yang di depan saya sudah mau menerosok maju, dia sudah mau tinggal masuk ke got. Jadi stuck, nggak bisa. Nih orang, saudaraku yang nuruni barang, pelan-pelan jalannya kayak Putri Solo. Padahal saya sudah mau jamnya untuk khotbah. Dia jalannya begini, nuruninya begini. Orang pada ngebel-ngebel. Dia bilang apa? Sabar. Aduh Tuhan tolong. Kan seperti itu ya saudaraku yang kekasih. Nah kalau kita di Amerika ya Bu ya. Apa-apa itu cepat kan Bu Ati ya. Nggak ada jalannya letoy. Nggak ada. Jalan cepat begini. Semangat. Saudara ini jalannya aduh lama sekali saudara. Sebenarnya dia ke kiri itu bisa. Akhirnya diturunin saudara. Selesai lah diturun akhirnya sudah tidak tahan saudara. Semua pada ngebel saudara. Nah saya juga ngebel. Gitu. Tiba-tiba kaca mobil saya dipukul saudara. Sama kernetnya gitu. Pak. Waduh. Saya otomatis ini tidak saya rencanakan betul saudara. Lihat muka saya ini benar-benar ya. Saya nggak rencanakan saudara. Tiba-tiba kaca saya buka bilang, apa? Aduh. Padahal paginya saya sudah khotbah, what is your brand? Orang-orang jemaat pada keluar, Bu, what is your brand ya Bu? Gitu ya. Wah, doanya memberkati saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya juga merasa senang jemaat diberkati dengan khotbah ini kan. Mereka menjadi pelaku. Kok saya yang marah? Saya kaget spontanitas karena pintu mobil saya dipukul saudara. Saya bilang, apa? Aduh, saya bilang Tuhan tolong. Kenapa saya kepancing? Akhirnya saya telepon mahasiswa saya namanya Rusman. Rusman kau cari tuh khotbah saya yang lain di iPad. Saya mau tukar, saya gak mau lagi khotbah what is your brand. Karena saya bukan pelaku hari ini. Rasanya bersalahnya tuh luar biasa. Karena saya kepancing saudaraku yang kekasih. Dalam nama Yesus. Hidup itu kadang-kadang seperti itu. Kita kepancing. Tapi gak apa-apa. Roh ini penurut, daging ini lemah. Cepat sadar. Balik saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Mari kita sudah hidup di hidup yang baru. Jangan lagi menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang boleh. Boleh. Coba saudara naik motor. Kan gak bisa. Lihatnya spion terus saudara gak lihat depan. Bisa nabrak kan saudara. Spion itu hanya untuk lihat sekali. Mari kita maju saudaraku yang kekasih. Jadi anak Tuhan gak boleh sembarangan. Jadi anak Tuhan, hidup kita caranya berbeda. Cara berbeda gimana Bu Debbie? Nah ini yang saya lakukan. Orang jahatin saya, orang fitnah saya tidak pernah membalas. Ada amin? Saya percaya di sini juga. Yuk hidup kita harus baru. Karena apa saudara? Brand itu
penting dalam hidup kita. Karena Roma 3 ayat 23, dosa membuat kita kehilangan Allah. Nah, mungkin saudara berkata begini, Bu, saya ini brandnya jelek, Bu. Tukang marah, egois, tukang iri. Bisa nggak, Bu, ya? Saya punya brand yang bagus. Maksud saya kembali. Bisa, saudara. Ya, saya ini serakah, Bu. Saya ini jahat, Bu. Nah, kita bisa lihat ya, saudara. Paulus punya kisah yang fantastis. Dia mengejar-ngejar orang Kristen. Bahkan mau membunuhnya. Dia dulu kejam sama orang Kristen. Tapi begitu bertemu dengan Yesus, dia berubah loh. Iya kan? Dia ada sekarang jadi dulu seorang misionaris dan teolog yang penting setelah Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis 13 surat di Perjanjian Baru. Hampir setengah Perjanjian Baru itu keseluruhannya dibuat oleh yang namanya Paulus. Paulus dulu brandnya nggak bagus, tapi setelah bertemu dengan Yesus jadi bagus. Wanita Samaria, brandnya nggak bagus, punya 5 suami. Bertemu dengan Tuhan Yesus di Perigi, di sumur. Dia menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Maria, saudaraku, itu dulu bukan perempuan baik. Bertemu dengan Yesus, dia menjadi perempuan yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Jadi dengan kata lain, kita ini mungkin di dahulu kita tidak baik. Gak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Saudara, saya gak malu bilang saya ini tukang bohong dulu. Kenapa saya bilang saya tukang bohong? Suami saya pelit. Kenapa suami saya pelit? Ya, dia pelit banget. Jadi kalau sedangkan perempuan itu kan, saudara, tidak ada dusta di antara kita, banyak sekali pengeluaran mendadak kan? Tanpa kita pikir kan, ada pengeluaran ini itu. Jadi kalau suami saya bilang, Debbie beli kulkas. Harga kulkas 2,5 juta, saya bilang 2 juta. 2 juta, saya bilang 2,5 juta. Saya markup harga. Padahal uangnya untuk apa? Untuk rumah tangga juga. Pengeluarannya nggak terduga. Saudara jangan lihat saya begitu dong, please. Itu dulu. Nah sekarang beda. Ketika saya habis khotbah di daerah Puri, saudara, suami saya bilang begini, Debbie, nanti pulang khotbah langsung pulang ya kan? Kamu kemarin nggak tidur habis pelayanan. Nah pagi-pagi udah jalan. Jadi pulang langsung habis khotbah langsung pulang ya, supaya kamu bisa istirahat. Saya bilang iya say. Apa yang terjadi? Saya lewat Puri Mall, saudara. Ini setir belok ke kiri melulu. Saya maunya lurus. Ini nyetirnya ke kiri. Aduh sudah loh. Akhirnya saya masuk Puri Mall. Saya ke kafe istirahat sambil minum. Suami saya telepon. Aduh, dia sudah telepon kita ini. Debbie, ada di mana? Saya bisa aja bohong. Macet. Tapi Debbie ini sudah baru. Debbie yang bukan dulu lagi. Saya jawab, aku ada di Mall Puri, lagi di kafe sambil baca-baca firman. Saya sudah tahu mukanya dia di sana. Saya udah tahu. Kawin sudah 33 tahun, sudah tahu. Dia gini aja, tahu itu harus bawa kopi. Saya udah tahu dia punya face paling lagi marah sama saya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting saya jujur, saudaraku. Nah begitu saya pulang, saya sudah bayangkan muka dia ketekuk gini. Enggak apa-apa. Saya baik-baikin aja dia. Pegang-pegang tangannya, senyum lagi tuh. Tapi kan saya sudah terbebas dari bohong. Ada amin? Kan saya harus punya brand, bukan pembohong. Ada amin, saudaraku yang kekasih? Mari, kalau kesempatan masih ada, kita ngerubah brand kita yang gak baik. Amin, saudaraku. Identitas lama kita dihapus. Ya, ketika kita bertobat kepada Tuhan, brand yang lama yang jelek-jelek sudah dihapus. Nama baik kita dipulihkan oleh Tuhan. Cara hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Brand yang lama, pemarah, dendam, gak bisa ngampuni, gak setia. Diubah jadi lemah lembut, jujur, dan
rendah hati. Yesus tak hanya menebus dosa, tapi juga memulihkan reputasi. Ada amin, saudaraku yang kekasih. Nah, saudara yang ketiga, brand adalah warisan yang berkelanjutan. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus diam di dalam kita. Kehidupan saudara dan saya adalah warisan yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu. Ada amin? Ada seorang yang bernama Ruby Fantastis. Dia paling gak suka dengan nama Fantastis. Dia bilang sama istrinya, kalau dia meninggal, jangan kasih nama Ruby Fantastis. Fantastisnya dihilangin, Ruby aja. Dan ketika meninggal, sudah dikuburkan, istrinya dikasih kesaksian. Dia katakan begini, suami saya ini suami paling baik. Dia yang mengajarkan setiap kepada kita takut akan Tuhan, baca firman Tuhan. Suami pokoknya bla 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 yang setia. Tiba-tiba yang nganter bilang begini, fantastis. Ya saudaraku yang kekasih, setiap orang pasti ingin dikenang yang baik. Ada amin? Kita hidup untuk apa saudara? Kemuliaan nama Tuhan. Warisan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Bukan hanya harta, benda, kekayaan, tapi warisan yang paling berharga yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita adalah hal-hal rohani. Iman kita, teladan hidup kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita adalah suratan yang terbuka. Kita di rumah terkenal sebagai pembawa damai. Di pekerjaan kita dikenal dengan brand kita jujur dan suka menolong. Di komunitas kita dikenal sebagai teladan bagi banyak orang. Karena gini, warisan iman tidak hanya berdampak pada satu generasi, tapi bisa lanjut turun-temurun. Saudara, Ahab tidak mengajarkan yang baik terhadap anaknya. Dia Ahab meninggalkan warisan yang buruk terhadap anaknya. Berdoa kepada dewa-dewa, saudaraku yang kekasih. Dan generasi berikutnya dari anak-anak Ahab adalah di 2 Raja-Raja 10. Dikatakan anak-anak Ahab mewarisin kerajaan yang penuh dengan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dan akhirnya mengalami kehancuran. Tinggalkan hal-hal rohani yang indah bagi anak-anak kita. Kita lihat sendiri Billy Graham. Ya, Billy Graham. Next kita lihat. Dia adalah satu penginjil terbesar di abad ke-20. Ya. Ya, dia terkenal di seluruh dunia. Selain pelayanannya yang luas, warisan rohani, Billy Graham ini memberikan kepada anaknya Franklin Graham untuk melanjutkan pelayanan ayahnya sebagai seorang penginjil yang berpengaruh. Saudara, keluarga Billy Graham ini akhirnya terus aktif dalam pelayanan, mengajarkan iman, kasih, kesetiaan, integritas kepada anak-anak muda. Saudara, Terry Tonbaum ya menolong orang Yahudi dalam perang dunia kedua, dia mengajarkan mengampuni musuhnya. Nah, keteladanan ini turun kepada anak-anak muda. Yang terakhir kita lihat Susanna Wesley, dikenal sebagai ibu metodis. Dia memiliki 19 anak. Oh, haleluya. 19 anak Bapak Ibu. Coba katakan wow. 19 anak saudara. Peran dia, Susanna Wesley, dia mengajarkan anaknya yang 19 itu sendiri saudara. Memberikan waktu doa pribadi untuk anak-anaknya, membimbing anaknya untuk takut akan Tuhan. Susanna Wesley ini membawa anaknya untuk taat kepada Tuhan. Keteladannya dilihat oleh anak-anaknya. Meski yang namanya Susanna Wesley ini bukan pengkhotbah di mimbar, tapi hidupnya berdampak luas. Anaknya mungkin saudara pernah tahu John Wesley adalah pendiri gerakan Metodis. Ada yang namanya Charles Wesley, penulis himne Kristen terkenal. Kalau saudara tahu lagunya, Gita sorga bergema, itu ditulis oleh yang namanya Charles Wesley. Saya katakan Susanna Wesley tidak pernah ada di mimbar,
Tapi dia memberitakan Injil kepada anak-anaknya yang ke-19. Sehingga anak-anak yang ke-19 itu berhasil. Dia memberitakan Injil di mana? Di dapur. Saat anak-anaknya membantu dia di dapur mengolah makanan, dia akan mengajarkan kasih Tuhan. Dia mengajarkan siapa itu Yesus. Saat anaknya lagi bercengkrama di ruang tamu, dia mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Dia mengajarkan siapa penyelamat mereka. Di kamar saat anak-anaknya tidur, dia membaringkan anak-anaknya di tempat tidur. Dia ajarkan anak-anaknya berdoa. 19 anaknya. Saudara, seorang ibu tidak perlu memberitakan Injil di mimbar jika Tuhan suruh di dapur, di ruang tamu, di kamar anak. Itu adalah ladang misimu. Amin. Seorang ibu yang hidup dalam doa dan kasih bisa melahirkan anak-anak generasi yang menggoncang dunia. Ada amin Bapak Ibu? Ketika orang berkata, what is your plan? Saya melihat Yesus dalam hidupmu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita. Senamaya rabakana ya raba ya raba ya raba. Senamaya rabakana ya raba ya raba. Marilah saudara, mulai hari ini bergerak dan bergerak. Biar setiap orang yang bertemu dengan engkau, mereka melihat Yesus dalam hidupmu. Melihat dalam kasih Yesus, dalam karakter Yesus. Dalam segala hal orang bisa melihat bahwa Yesus hidup dalam hidupmu. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Bisa kita merubah yang tidak baik jadi baik. Mari datang kepada Yesus. Berikan semua yang ada dalam diri kita bagi hormat dan kemuliaannya. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Apapun hidup kita biarlah untuk menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan biarlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, baru-baru ini saya bertemu dengan seorang ibu. Mungkin saudara pernah dengar ada kebakaran saudaraku di daerah Glodok. Di situ ada seorang pramugari dari Lion yang meninggal. Kebakar di dalamnya. Ibunya bertemu dengan saya. Dia katakan kepada saya begini, Bu, saya punya cuma 2 anak, laki dan perempuan. Anak saya yang kedua perempuan ini, dia kasih tunjuk fotonya. Usia 25, Bu. Tapi dia kebakaran, Bu. Di Glodok baru-baru ini kan ya. Dia pramugari Lion. Hati saya hancur, Bu. Saya seperti gak punya pengharapan, Bu. Anak masih muda, anak kesayangan saya, Bu. Bahkan saya tidak bisa melihat jasadnya, Bu. Saya tanya, gini, apa yang Ibu lakukan? Ketika Ibu terluka, ketika hidup ini seakan tidak adil. Dia katakan, saya mau menunjukkan kepada orang dunia bahwa saya cinta tetap pada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saya.
Di tengah dia kesakitan, di mana ada ibadah dia selalu datang. Di tengah rasa kehilangan, dia selalu rajin saudara mengikuti ibadah-ibadah. Mungkin kalau orang lain berkata, Tuhan gak adil. Untuk apa cari Tuhan? Apa salahku? Selama ini aku selalu rajin melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kasih aku seperti ini? Tapi itu tidak dia lakukan. Yang dia lakukan adalah makin cari Yesus di tengah derai air mata. Makin cari Yesus di tengah kehilangan. Makin cari Yesus di tengah situasi yang mencekam. What is your brand? Dalam lemah kelam pun Tuhan tetap ada. Ada amin. Tetap cari Tuhan. Masalah apapun yang saudara alami hari ini, tambah pererat hubungan dengan Yesus. Rajin beribadah, rajin ikutku. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan orang bisa melihat, luar biasa. Saya mau katakan, Tuhanmu dan Tuhanku hebat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.